I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Febrinisi dengan NPM 2204281108. Saya berasal dari Universitas Merangin dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ahmad NPD. Dalam video kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu definisi integrasi nasional. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang ketiga yaitu pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Dan yang kelima, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Dan yang keenam, contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita akan memasuki yang pertama, yaitu definisi integrasi nasional. Berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politik, integrasi nasional secara politik ini memiliki arti bahwa menyatukan beberapa kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari budaya ataupun wilayahnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain yang pertama yaitu faktor pendorong, yang kedua faktor pendukung, dan yang ketiga faktor penghambat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pentingnya integrasi nasional bagi Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi sesuatu yang utuh, yang baik bagi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Yang kelima yaitu cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Yang keenam yaitu contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan kepentingan-kepentingan merupakan dasar dari tumbuhnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya, sama halnya dengan konflik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.